Ya, Bapak namanya siapa Pak dan asal dari mana Pak? Ya, saya Pak Antonio Sudiran dari Bandar Jaya, Lampung Tengah. Ya, mau tanya ini Pak, harapan Bapak untuk kedepannya dengan hadirnya Paus Franciscus ke Indonesia, apa harapannya Pak? Ya, Paus Franciscus ini kan wakil Tuhan, ya, dan dia sebagai pemimpin umat Katolik. Harapannya dengan kehadiran Bapak Paus Franciscus membawa berkah bagi kita semua, secara umum bagi bangsa Indonesia. Jadi membawa perdamaian, kesejahteraan. Bapak merasa senang nggak Pak dengan bisa ikut ke GBK, ikut perayaan misa di GBK ini Pak? Ya, saya senang sekali. Mungkin nggak ada kesempatan lagi, entah berapa tahun lagi ada kesempatan lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Ya, sama-sama. Ya. Halo para umat Indonesia, umat Gereja Katolik. Saya dari Bandar Jaya, Lampung Tengah, mengucapkan selamat kepada umat Katolik karena kita didatangi oleh wakil dari Vatikan, Bapak Paus langsung datang ke Indonesia. Harapan saya dengan datangnya Bapak Paus ini kita menjadi satu, menjadi kuat lagi iman kita. Semoga Indonesia bersatu antar umat beragama. Itu yang harapan saya. Jadi tidak ada perpecahan lagi antar umat beragama. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3. Nama saya Yohanes dari Paroki Santa Livina Bandar Jaya. Terima kasih kepada Bapak di gereja. Saya organisasi tim hadir di syukur dan toleran. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Emilia Masari dari Paroki Bandar Jaya, Stasiun Purnama Bunda. Harapannya apa Mbak? Dengan adanya kedatangan Bapak Paus adalah mudah-mudahan Indonesia bisa lebih damai lagi antar umat beragama, menyebarkan kedamaian kepada seluruh beragama. Terima kasih Mbak di nama. Nama saya Gavitus Halimi dari Paroki Bandar Jaya, Lampung Tengah. Harapannya Pak? Saya terhadap kedatangan Bapak Paus dengan perdamaian. Di tema beliau datang ke Indonesia itu merupakan faith, compassion, and fraternity, iman, persaudaraan, dan bela rasa, sehingga itu akan membawa pesan perdamaian bagi Indonesia khususnya dan seluruh dunia. Mudah-mudahan itu bisa terwujud bagi kedamaian Indonesia. Gitu. Bagaimana pesan pribadi Pak Pipit ikut secara langsung merayakan misa bersama Bapak Paus Franciscus di GBK? Jadi sebuah sukacita tersendiri ya, karena kita menjadi bagian dalam sejarah kunjungan Bapak Paus yang ketiga di Indonesia ini setelah kurang lebih 35 tahun kalau tidak salah baru berkunjung lagi di Indonesia. Makanya menjadi satu kebahagiaan dan kebanggaan saya sebetulnya teman. Oke, baik, terima kasih Pak Pipit. Sama-sama. 3. Nama saya Benedikta Boris Itumoran dari Paroki Bandar Jaya Santo Lidwina. Harapan saya ke depannya dengan kedatangan Bapak Suci Paus ke Indonesia yang ketiga, semoga dengan kedatangannya kita merasa perlu merendahkan diri, misalnya tidak bermewah-mewah. Kita lihat sendiri dengan kedatangannya dengan pakai mobil sederhana dan juga dia menginap di rumah kedutaan besar Vatikan. Dan begitu kita tetap bersyukur dengan kedatangannya, tetap semangat dengan kedatangan Bapak. Terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu karena bisa ikut secara langsung mengikuti misa di GBK bersama Paus Franciscus? Bangga sekali. Saya ditelepon oleh Pak Ketua Stasi, Bapak Teguh. Saya bangga sekali dengan kedatangan. Ditelepon bahwa saya satu-satunya ikut
ke Jakarta mengikuti misa bersama Bapak Suci Paus Fransiskus. Fransiskus. Oke, baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Nama saya Suster Lucia Wanese dari Serikat Rosa Mistika. Ya, domisili? Ya, Domisili? domisili di saya tinggal di Santa Lucina, Bandar Jaya. Oke. Bisa saya membantu di Yosudarso, itu Yosudarso. Lalu saya sungguh sangat bergembira karena bisa ikut perayaan Akbar Misa Kudus bersama Bapak Paus. Sebenarnya saya tidak mendapat jatah, tapi karena kebaikan Tuhan untuk saya diberi jatah untuk bisa mengikuti perayaan Ekaristi bersama Bapak Paus. Dan harapan ke depan saya semoga semangat toleransi hidup beragama semakin tercipta di tengah-tengah negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Namun, Selamat siang, nama saya Paulo Suparjo dari Paroki Bandar Jaya, Santa Lucina, Uskupan Tanjung Karang. Saya mengikuti misa dengan Bapak Suci Fransiskus. Harapan kami supaya di negeri kita dengan kunjungan Bapak Paus ini beserta diharapkan kita bisa lebih aman dengan toleransi beragama meningkat dan akhirnya semua masyarakat beragama apapun bisa bersatu padu untuk membangun negeri Indonesia tercinta. Amin. bagaimana perasaan Pak Parjo ikut secara langsung mengikuti perayaan misa bersama Bapak Suci Paus Fransiskus di GBK? Kesannya sungguh luar biasa. Nah, dari pagi ini umat terutama umat Katolik di seluruh Indonesia ikut berbondong-bondong di sini sehingga kita bisa bertemu dengan warga atau umat Katolik dari manapun di wilayah Indonesia ini. Ini merupakan hal yang sangat membanggakan bagi kami karena mungkin hanya sekali ini bisa kami bertemu. Baik, terima kasih Pak Parjo. Terima kasih. Sama dari paroki harapan saya seperti yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Itulah NKRI yang dicipta sehingga terciptalah lagu Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam kita ada di sini, tetapi kita. Oke Pak, terus Bapak perasaannya gimana Pak dengan ikut secara langsung perayaan misa bersama Bapak Suci Paus Fransiskus di GBK itu? Perasaannya gimana Pak? Kesannya Ya, perasaannya gimana? sungguh membuat bangsa Indonesia semakin saling kasih, saling cinta, saling menghargai. Oke, baik, terima kasih Pak Bolong. Nama saya Ibu Informasi dari Paroki Kampung. Harapan saya dengan kedatangan Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia ini akan membawa perubahan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, terutama di toleransi, karena Bapak Paus memang suarakan toleransi. Itu harapan saya. Semoga semuanya dari segala umat beragama saling bertoleransi dan saling menyayangi untuk kerukunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Harapan saya. Bagaimana perasaan Ibu ikut langsung ke GBK Bu? Oh, perasaan saya sangat luar biasa, sangat bangga sekali bahwa saya bisa ikut mengikuti misa langsung dengan Bapak Paus Fransiskus. Sungguh perasaan yang sangat luar biasa, bangga dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nama Ben Margono Ya, dari Paroki Santa Lucina. ya. Dan kedatangannya di sini saya menyatakan umat Katolik di Indonesia
ini kita meneladani kesederhanaan dari Bapak Paus sendiri. Ini kita lihat bersama bahwa kedatangan di Indonesia ini tidak mau pakai pesawat dan tidak mau menginap di hotel. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Terima kasih. Terima kasih Pak Ben. Nama saya tidak Nasi dari Bangkok Kantor Udara Harapan-harapannya Bu. Harapan dengan kedatangan Pak Franciscus. untuk kedepannya Indonesia semakin dan dari akan kedamaian. Ibu, bagaimana perasaannya ikut secara langsung perayaan misa bersama Bapak Suci Paus Franciscus di GBK? Sangat luar biasa karena tidak semua saya ikut Ya. saya sangat senang sekali dan dengan walaupun jauh nanti melihatnya, tetapi saya merasa Bapak Paus itu datang membawa kedamaian juga dalam Indonesia ini dengan adanya Paus yang begitu rendah hati. Baik, terima kasih Bu ya. Oke Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Fitra Pratiwi dari Unpad Olahraga Sakti. Terus ya Mbak, saya mau tanya Mbak, dengan hadirnya Bapak Paus Franciscus Indonesia, apa harapan-harapannya untuk negara kita ke depan? Harapan saya dengan kedatangan Paus ke Indonesia, semoga ini membangkitkan semangat kita sebagai umat Katolik untuk tetap terus percaya dan tetap menjaga silaturahmi kita antar sesama, karena ini merupakan salah satu bukti nyata toleransi umat beragama. Menurut Ibu gimana Bu? Dengan datangnya Bapak Paus ini satu kehormatan bagi kita juga dan semoga kedepannya semakin baik lagi dan toleransi Indonesia. Baik Mbak, mau tanya juga dengan sosok seorang Paus Franciscus datang ke Indonesia dengan apa ya, naik pesawat komersial, lalu naik mobil yang juga tidak mewah dan juga jam tangan tidak mewah, apa ketenagaan yang Mbak lihat dari seorang Paus Franciscus? Menurut saya dengan kesederhanaan Paus yang sudah kita lihat di media dapat membuat kita gender terutama untuk tetap percaya bahwa kesederhanaan itu bukanlah sesuatu hal yang gengsi. Jadi kita tidak boleh gengsi karena dengan begitu Bapak Paus sudah mengajarkan kita untuk hidup secara sederhana. Karena itu merupakan salah satu haul kemiskinan yang bisa diterapkan ke kita semua. Ya, kalau menurut Ibu gimana Bu? Ya, dengan kesederhanaan beliau benar-benar layak dan memang sepatutnya seperti itu yang kita harus teladani. Tanpa kita pamer-pamer kemewahan, kita bisa justru bahagia dengan tidak adu gengsi dengan siapapun. Kita mencukupkan diri kita dengan seadanya kita. Terima kasih Bu. Bu video. Saya mau tanya Bu, dengan hadirnya Bapak Paus ke Indonesia, apa harapan-harapan Ibu ke depan untuk negara kita dengan hadirnya Bapak Paus ke Indonesia sih? Harapannya seperti apa sih? Kami ya yang itu ya dia adalah bapak yang kasih sayang dan sehingga dia bukan hanya bapak keajaran, bapak untuk dunia, karena mereka di samping kanan kiri kita juga mengharapkan untuk mendapatkan berkat dari bapak. Bagaimana perasaan Ibu ikut secara langsung di GBK mengikuti perayaan misa bersama Bapak Paus? Ya, itu hal yang luar biasa istimewa ya, itu adalah anugerah dari Tuhan saya untuk bisa dengan Bapak Paus, karena itu hal yang jarang sekali kesempatan seperti itu. Jadi untuk Bapak yang lain yang
melupakan kesempatan dia nggak bisa jadi itu sayang sekali, karena banyak sekali yang umat yang ingin sekali untuk ikut misa. Ya, baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu. Saya Yustina, saya dari paroki Santa Litwina Bandarjaya. Balik. Dari Bandarjaya. Saya senang sekali bisa ikut misa akbar Bapak Paus. Ini baru yang pertama, puji Tuhan, ini suatu anugerah yang saya terima. Nah, harapan saya dalam misa akbar ini ke depannya akan semakin umat beragama di Indonesia ini semakin tumbuh berkembang, sehingga tali silaturahmi antar umat beragama itu semakin bagus, semakin baik, sehingga bisa merasakan hidup damai di Indonesia. Ya, oke. Baik, makasih Mbak ya. Saya Lidwina Tribita Relawati, saya dari paroki Santa Litwina Bandarjaya. Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa saya pada hari ini bisa ikut dalam misa kudus Bapak Paus Fransiskus. Suatu harapan dan kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Harapan saya Bapak Paus Fransiskus datang ke Indonesia bisa menjadi mempersatukan PKRI, menjadi harapan kita semua untuk lintas agama menjadi bersatu, tidak ada kerusuhan, dan membuat suatu hal yang tidak bisa ras kata-kata. Nah, harapan saya itu terima kasih buat Paus Fransiskus yang sudah datang ke Indonesia, dan kami semua di sini menunggu berkat-Mu nanti sore hari. Berkat-Mu melimpahnya akan kami bawa kepada kami semua. Amin. Ibu Melawati, bagaimana tanggapan Ibu melihat seorang Bapak Suci naik pesawat komersil, kemudian naik mobil Innova dan jam tangan yang murah? Bagaimana pendapat Ibu? Luar biasa. Itu yang saya terharu, dan saya banyak dapat WA dari teman-teman saya yang ada yang teman mengirimkan lewat WA atau TikTok yang menjelek-jelekan antar agama lain. Saya bilang jangan seperti itu, karena Bapak Paus Fransiskus itu contoh buat kami juga umatnya yang bisa mendedikasikan diri kami untuk menghidup sederhana dan apa adanya. Jangankan hidup ini dengan kata-kata Paus Fransiskus itu luar biasa, seperti di status saya saat pagi saya buat itu membuat saya, ya, kita jangan berbuat, orang tuh berbuat jahat kepada kita, jangan kita berbuat jahat kembali berbuat jahat kepada mereka. Baik. Itu aja harapan saya, Pak. Terima kasih. Di Tuhan, kita udah sampai di sini di Ya. kita. Amin. Ya, Ibu, silakan Bu. Nama Ibu tahu mana Bu? Nama Ibu siapa, dari mana Bu? Nama saya Yosefa Helena Sukarmi, saya berasal dari stasi paroki Santa Litwina Bandarjaya Lampung Tengah. Saya sebagai Ketua Wanita Katolik PPT Lampung Tengah. Harapan saya melihat sosok yang begitu luar biasa untuk Bapak Paus Fransiskus, terutama misi beliau. Yang pertama itu yang saya tangkap adalah Laudato Si. Bagaimana kita mencintai kehidupan alam yang di mana kita tinggal sebagai ibu pertiwi yang tempat kita berpijak. Oleh sebab itu bumi yang kita cinta ini harus hijau, karena bumi adalah, kalau hijau itu sebagai paru-paru dunia. Makanya sebagai wanita Katolik saya juga penggerak bagaimana supaya misi beliau itu bisa nyatu kepada ibu-ibu, tidak hanya di Lampung Tengah saja tapi seluruh dunia, sehingga paru-paru dunia yang kita harapkan, pemanasan global yang begitu luar biasa itu akan teratasi. Kemudian saya melihat sosok dia itu kesederhanaan, kemudian mencintai anak-anak yang luar biasa, bahkan tidak memandang ras suku agama. Beliau itu sangat dekat dengan umat siapapun, tidak kaya, tidak miskin itu. Kemudian kesederhanaan beliau itu yang
buat kami sebagai panutan kami bahwa hidup itu tidak hanya mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti harus mencintai orang lain seperti yang diajarkan Yesus. Bukti seperti itu. Oke, terima kasih Bu ya. Tiga. Halo, saya Justinus Heriwaluyo dari Paroki Santa Lidwina, Banjarjaya, Lampung Tengah. Harapannya Dengan acara kunjungan Bapak Paus Franciscus ke Indonesia, khususnya di GBK ini, kita berharap umat Katolik semakin damai dan juga semakin bisa bekerjasama dengan umat beragama yang lain dan semakin memancarkan kasih damai sejahtera. Itu saja harapannya, dan Bapak Paus juga senantiasa sehat selalu. bagaimana perasaan Mas Yunus ikut secara langsung perayaan misa bersama Bapak Suci Paus Franciscus di GBK? Ini menjadi sukacita yang mungkin nggak akan berulang lagi seumur hidup. Jadi ini menjadi salah satu impian dan karena bergabungan di dalam damai. Mas Yunus, itu kan kita melihat Paus kan berangkat dari Vatikan ke Indonesia kan naik pesawat komersial, mobil juga pakai Innova Zeni, jam tangan juga yang murah. Apa pendapatnya Mas Yunus? Itu satu contoh yang luar biasa untuk kita ataupun masyarakat pada umumnya, bagaimana kita untuk tidak mencoba hidup sederhana dan mencoba hidup sederhana untuk tidak berfoya-foya, menghayati kesederhanaan dalam setiap perjalanan. Oke, baik. Terima kasih Mas Yunus. Tiga. Nama saya Antonius Widyo Wicaksono, Kepala Paroki Grigorius Agung Bandar Sakti. Harapannya dengan kehadiran Bapak Paus di Paus Franciscus ini ke Indonesia itu kalau tidak bisa menggugah semangat kebersamaan, semangat toleransi yang tinggi, semangat persaudaraan, dan membawa berkah bagi Indonesia secara keseluruhan. Dan ke depan diharapkan Indonesia tetap menjalankan sesuai dengan semangatnya Bhinneka Tunggal Ika. Itulah harapan Paus. Menjadilah Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya. Itu. Terima kasih. Pak Widyo, bagaimana menurut Bapak, pendapat Bapak melihat seorang Bapak Suci naik pesawat komersial, kemudian naik mobilnya Innova Zeni dan juga jam tangan yang murah? Apa pendapat Bapak? Pendapat saya dia ingin memberikan contoh hidup kesederhanaan. Itu harus contoh. Itu seorang pimpinan dunia memberikan contoh seperti itu. Bukan seperti orang-orang negara lain atau bahkan pimpinan kita, kalau bukan pejabat-pejabat kita, kalau tidak jet pribadi, jet charter, tidak mobil, kalau tidak Alphard, anti peluru tidak, jam tangan kalau tidak Rolex, no. Kalau hotel tidak hotel yang bintang 5, no. Itulah contoh, ingin memberikan contoh kesederhanaan sebagai pimpinan. Baik, terima kasih Pak Widyo. Oke. Baik, nama saya Budi Santoso dari Paroki Banjarjaya, Lampung Tengah. Harapan-harapan yang bisa saya sampaikan di sini dengan pimpinan Paus bahwa akan semakin menjaga perdamaian dan kedamaian serta situasi yang kondusif di negara kita ini, karena Bapak Paus punya misi kesederhanaan yang bisa menjadi teladan bagi seluruh umat dari semua agama dan golongan, sehingga dengan begitu makin menimbulkan kesadaran semua rakyat Indonesia akan kedamaian dan persatuan yang dibawa oleh Bapak Paus yang menjadi teladan bagi seluruh umat dunia. Bahkan beberapa umat dari golongan lain pun mengakui teladan kesederhanaan yang disampaikan tersebut, sehingga mudah-mudahan bisa menginspirasi seluruh pengelola negara ini menjadi lebih baik lagi. Perusahaan Pak Budi ikut hadir langsung di GBK, menyaksikan dan juga mengikuti perayaan misa. Gimana pesan Bapak?
Rasanya tentu dengan momen ini, peristiwa ini merupakan momen yang langka sepanjang hidup saya, mungkin baru hanya akan sekali ini untuk bisa menyaksikan dari dekat tatap langsung yang biasanya hanya dilihat lewat televisi, ini bisa disaksikan di depan mata meskipun dengan beribuan orang, sehingga itu merupakan berkat bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan ini akan semakin menguatkan iman. Terima kasih Pak Budi. Setiap ada iman dan polri menjadi saksi kebenaran. Dengan iman dan pengharapan kami berjalan dalam kasih Tuhan. Masih di dan